Di tanah Demak yang penuh sejarah, berdirilah sebuah lambang kejayaan Islam Nusantara. Inilah Masjid Agung Demak, saksi bisu perjalanan zaman dari abad ke-15 hingga hari ini. Bahkan, Masjid Agung Demak dianggap menjadi salah satu masjid tertua di Indonesia. Secara garis waktu, pendirian masjid ini terdiri atas 3 waktu pembangunan. Pertama, pada tahun 1466 Masehi, di mana masjid ini masih berupa bangunan pondok pesantren Glagahwangi yang diasuh oleh Raden Fatah. Kedua, di tahun 1475 Masehi, masjid ini dibangun sebagai Masjid Kadipaten Glagahwangi ketika Raden Fatah diangkat menjadi adipati. Lalu yang ketiga, di tahun 1478, tatkala Raden Fatah naik tahta sebagai Sultan Demak Bintoro, ia merestorasi kondisi masjid secara besar-besaran dan masjid mengalami peningkatan status menjadi Masjid Kesultanan Demak Bintoro. Agung Demak ini mula-mula berdiri tahun 1466 sebagai Masjid Pondok Pesantren Glagahwangi, di mana tanya Sultan Fatah itu sebagai pengasuh Pondok Pesantren Glagahwangi. Ribuan santri dididik di pesantren Glagahwangi dengan berpusat di Masjid Glagahwangi ini. Kemudian karena Kanjeng Sultan Fatah mendapatkan mandat menjadi Adipati Demak Bintoro pada tahun 1475 Masehi, masjid ini kemudian dinaikkan statusnya dari masjid pesantren menjadi Masjid Kadipaten Glagahwangi. Kemudian naik derajatnya lagi ketika Sultan Fatah dinobatkan menjadi raja atau Sultan Demak Bintoro ini pada tahun 1478, sehingga masjid ini mengalami peningkatan status menjadi Masjid Kesultanan Demak Bintoro. Pada masa Kesultanan Demak Bintoro, Masjid Agung Demak memegang kontribusi besar. Kala itu, masjid ini tidak hanya menjadi pusat dakwah, tetapi juga tempat berkumpulnya para ulama, rakyat, dan pemimpin. Sultan Fatah juga memberikan fasilitas penuh demi menunjang lancarnya tradisi keilmuan dan penyebaran Islam. Di masjid ini, dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Bisa dipahami bahwa masjid ini memang berfungsi sebagai tempat peribadatan orang-orang Islam, sampai kemudian juga menjadi tempat syiar agama Islam, juga menjadi tempat pembinaan kader-kader di Kesultanan Demak Bintoro, terutama kader-kader penyebar agama Islam yang dimotori oleh para wali songo. Sunan Kalijaga mengambil peran dalam merancang dan menyusun bentuk dan pola masjid, sehingga beliau dikenal sebagai arsitek yang bertanggung jawab atas pendirian Masjid Agung Demak. Secara umum, masjid kuno di Jawa abad ke-15 dan ke-16 mempunyai bentuk yang sangat spesifik. Arsitektur periode itu merupakan transisi dari arsitektur Jawa Hindu atau Buddha menuju arsitektur Jawa Islam. Sebagaimana diketahui bahwa entitas bentuk Masjid Agung Demak dibentuk dengan unik dan khas. Itulah yang dapat membedakannya dengan masjid-masjid di wilayah lain di belahan dunia manapun. 4 saka guru atau tiang utama menjadi penopang utama bangunan. Konon, salah satu tiang dibuat dari serpihan kayu yang direkatkan secara ajaib oleh Sunan Kalijaga. Kemudian Masjid Demak Bintoro ini ada ditandai 4 saka guru. 4 saka guru itu bikinan dari Sunan Kalijaga, Sunan Ngampel, Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Kemudian masjid juga bersusun 3, itu menggambarkan rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Kesederhanaan bangunan ini akan terasa begitu memasuki masjid. Serambi depan masjid berbentuk bangunan terbuka dengan tiang-tiang ukiran yang memiliki bentuk menarik sebagai penyangganya. Masjid memiliki 5 pintu yang bermakna rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa,
zakat dan haji. Sementara rukun iman tercermin pada 6 jendela yang dimiliki masjid ini. Bagian menarik lainnya terdapat pada pintu utamanya yang disebut pintu bledek atau pintu petir, yang konon adalah gambar petir yang ditangkap dan digambar oleh Ki Ageng Selo. Pintu ini terbuat dari kayu jati yang dipenuhi ukiran cantik bergambar 2 kepala naga. Ada pula prasasti bergambar bulus, hewan sejenis kura-kura. Ciri khas masjid yang didirikan Raden Patah bersama Wali Songo itu, ketika memasuki area masjid terdapat bangunan terbuka yang akrab disebut Serambi Majapahit. Serambi seluas 31 kali 15 meter persegi ini memiliki 8 pilar penyangga bergaya ukiran khas Majapahit. Sebagian kalangan berpendapat, tiang-tiang tersebut merupakan hadiah dari Raja Majapahit Prabu Brawijaya kelima kepada Raden Fatah, yang tak lain adalah anak kandungnya dari istri bernama Putri Campa. Peninggalan pilar di masjid ini banyak sekali. Jadi ada itu yang namanya maksuroh, kemudian tempat khutbah. Tempat khutbah itu dulu sejarahnya dari Dampar Kencono Majapahit. Diambil, kemudian menjadi tempat khutbah, itu Dampar Kencono. Kemudian tempat maksuroh itu, tempat khalwat itu adalah tempat untuk sholatnya para pimpinan, para adipati, para raja zaman dulu. Karena untuk keamanan beliau harus di tempat yang khusus, yaitu di maksuroh. Di sebelah kirinya pengimaman, kalau Dampar Kencono tempat khutbah, di sebelah kanannya pengimaman. Zaman berganti, Demak jatuh, kesultanan bergeser. Namun Masjid Agung tetap berdiri, mengalami renovasi demi mempertahankan keaslian sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Hari ini, Masjid Agung Demak memancarkan kemegahan sederhana, perpaduan harmoni antara tradisi dan modernitas. Area yang dulunya tanah lapang, kini dipenuhi taman, museum, dan fasilitas untuk para peziarah. Di bawah bayang-bayang Saka Guru yang masih kokoh, gema sejarah tetap hidup. Menyapa setiap hati yang datang mencari jejak spiritual, mengingatkan bahwa iman dan tradisi tak pernah lekang oleh waktu. Masjid pada masa sekarang, ini tentu kita meneruskan apa yang sudah menjadi pakam-pakam yang diwariskan oleh para Wali Songo maupun para Sultan Demak ini, bahwa masjid menjadi pusat peradaban, masjid menjadi pusat pendidikan, sekaligus masjid menjadi pusat peribadatan. Nilai-nilai yang kita kembangkan tentu nilai-nilai yang kekinian, modern, tapi tidak meninggalkan akar budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Makam Sultan Fatah sendiri terletak di Komplek Masjid Agung Demak. Tempat ini masih ramai diziarahi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia untuk penghormatan dan pemuliaan terhadap jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Tradisi ganti luhur atau pakaian makam dan berbagai ritual lain yang dilakukan merupakan bentuk penghormatan yang diyakini membawa berkah bagi peziarah. Masjid Agung Demak menjadi warisan budaya bangsa Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 yang ditegaskan pula dengan PP Nomor 10 Tahun 1993. Sebagai cagar budaya Islam, keberadaan Masjid Agung Demak menjadi entitas yang sangat penting bagi bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa serumpun, bahkan dunia Islam pada umumnya.